Pergok mencuri, 3 pemuda dihajar puluhan warga. Warga yang geram bahkan membakar 3 motor milik pelaku. Komplotan pencurian janur tidak bisa berkutik setelah dihajar puluhan warga yang memergoki mereka sedang membawa hasil curiannya di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Warga kemudian menangkap ketiga pelaku dan menghakimi pelaku. Tidak hanya itu, warga juga melampiaskan kekesalan mereka dengan membakar 3 motor milik pelaku. Beruntung, polisi segera mendatangi lokasi dan mengamankan 3 pelaku sehingga selamat dari bulan-bulanan warga. Kita dapat informasi dari orang yang naik kelapa deres itu, katanya ada orang yang masuk ke sana. Setelah itu kita buntuti dengan warga semuanya ke sana. Ternyata memang betul di situ sedang menurunkan ataupun janurnya. Ada berapa pelaku tadi? Ada berapa pelaku? Pelakunya 4, yang 1 kabur. Dari komplotan ini, polisi mengamankan tumpukan janur kelapa yang sudah dikemas rapi oleh pelaku. Ketiga pelaku kini diamankan di Polsek Candipuro untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur tega menganiaya anak tirinya sendiri dengan senjata tajam. Pelaku emosi melihat korban melawan saat ditegur masalah konten YouTube. Akibat penganiayaan ini, korban luka di bagian punggung dan leher. AA 15 tahun warga Tarik Sidoarjo dirawat di rumah sakit setelah dianiaya ayah tirinya dengan sebilah pisau dapur. Meski selamat, korban mengalami luka parah di bagian punggung dan leher. Usai kejadian, polisi mengamankan ayah tiri korban berinisial HP 47 tahun ke Polresta Sidoarjo. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti pisau dan pakaian korban. Kasus kekerasan bermula dari cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku kesal anak tirinya tidak mengindahkan teguran ibu kandungnya saat ditegur masalah konten YouTube. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro menegaskan kasus penganiayaan murni dipicu ketidakcocokan antara korban dengan pelaku sejak pelaku menikahi ibu kandung korban. Memang sebelumnya sudah sering ada ketidakcocokan antara pelaku dan korban, dan selama ini selalu dileweh oleh ibu daripada korban. Ya, hasil pemeriksaan adalah emosi daripada pelaku dan juga pelaku juga merasa jengkel kepada korban. Kini pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Lingkar Utara, Desa Menduran, Grobogan, Jawa Tengah. 1 pelaku menderita luka bacok di bagian kepala dan dirawat di rumah sakit. Tawuran antar kelompok remaja terjadi di Jalan Lingkar Utara, Desa Menduran, Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan pelajar dari 2 kubu saling serang sambil membawa senjata tajam dan benda tumpul. Beberapa pelaku tertangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. 2 pelajar masih dalam pemeriksaan. Tawuran diduga dipicu saling ejek di media sosial. Langsung melaksanakan pengecekan ke TKP dan memang benar kita ada korban, saat ini masih dirawat di rumah sakit Siaga Utama. Dengan 2 orang masih kita mintai keterangan untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Korban berapa orang ini? Sementara hasil dari TKP tadi baru 1 orang yang masih dirawat di rumah sakit Siaga Utama. 1 korban yang menderita luka bacok di kepala dirawat di rumah sakit Siaga Utama Grobogan dan dijaga polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota pemirsa, sebuah mobil jenis sedan terbakar di Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Diduga api dipicu korsleting listrik dari bagian mesin. Mobil jenis sedan terbakar di Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Senin dini hari. 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba dan langsung memadamkannya. Besarnya api sempat membuat pengendara lain takut untuk melewatinya sehingga terjadi kemacetan. Sebelum api membesar, warga sempat mendengar adanya ledakan. Itu meledak udah.
mungkin konsleting atau dia ngerokok sambil di mobil atau gimana kurang tahu. Tahu udah meledak kayak gitu. Berarti sempat dengar ledakan Bang ya? Dengar ledakan. Tadi ada 2 ledakan, pertama bensin, kedua aki mungkin ya. Berapa orang yang di dalam mobil? 1 orang, cuma supir doang. Bang, ada korban luka maupun korban jiwa Bang? Alhamdulillah nggak ada sih. Sebelum api menghanguskan mobil, pengendara yang mengetahui kendaraannya terbakar berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kebakaran ini, dan kini bangkai mobil sudah dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang pemotor yang berboncengan tewas usai ditabrak sebuah minibus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, diduga kecelakaan ini terjadi akibat pemotor kurang konsentrasi saat berpindah lajur. Tiga orang pemotor yang berboncengan tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah minibus di Jalan Haji Benyamin Suaib, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kerasnya hantaman membuat korban yang merupakan sepasang suami istri dan seorang kerabatnya ini tewas dengan luka parah di bagian tubuh. Dalam kecelakaan ini minibus dan sepeda motor juga rusak parah. Peristiwa berawal ketika pemotor dan mobil minibus sama-sama melaju dari arah Jiung menuju Ancol, Jakarta Utara. Namun naas karena kurang hati-hati saat pindah ke jalur cepat, sepeda motor ditabrak minibus yang melaju dalam kecepatan tinggi hingga membuat korban terpental. Dan Bapak tahu aja sekitar. Oh, maksud itu saya dari sana. Ya, ada terjadinya itu orang korban itu 2 suami istri. Saya nggak tahu ya. Cuma ada yang ngasih tahu. Adanya ada 3 di sini. Ini sebagai teman katanya gitu. Teman kerja. Jadi itu gitu doang. Di situ udah ngegeletak 2. Ngegeletak 2. Boncengan bertiga itu bakat kumpulnya? Ya boncengan bertiga lah itu. Boncengan bertiga yang satu mental. Satu mantal. Nggak tahu. Ketiga jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan berikut pengemudi minibus diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 3 komplotan waria yang diduga menganiaya dan mencabuli seorang supir ojek online di Padang, Sumatera Barat. Penganiayaan dan pencabulan terjadi saat korban mengantarkan pesanan barang milik pelaku. Aparat Polsek Koto Tangah meringkus 3 waria pelaku penganiayaan di Kota Padang, Sumatera Barat. 2 pelaku ditangkap di sebuah rumah indekos di wilayah Koto Tangah, sedangkan 1 pelaku lainnya diamankan di wilayah Parupuk Tabing. Ketiga waria ini ditangkap berdasarkan laporan dari seorang sopir ojek online yang menjadi korban penganiayaan serta pencabulan. Modus ketiga pelaku yaitu membeli ponsel dengan modus COD. Saat mengantarkan pesanan para pelaku, korban justru dianiaya dan dicabuli. Akibat penganiayaan, korban diketahui mengalami cedera di bagian wajah dan hidung serta mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan ketiga-tiganya terlibat dalam perkara penganiayaan dan juga mereka bertiga menyuruh korban datang ke rumah dengan mau menjual handphone. Setelah sampai di rumah, kemudian ditarik ke dalam rumah. Setelah sampai di rumah, mereka melakukan penganiayaan. Kini ketiga pelaku diamankan di Mapolsek Koto Tangah dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Serangan udara Israel akibatkan kerusakan parah pada fasilitas infrastruktur dan bangunan. Ya, informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.